Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Negeri-negeri di dunia pada zaman dahulu sebagian besar berbentuk kerajaan. Bahkan hingga saat ini masih ada ya beberapa kerajaan yang masih bertahan di samping roda pemerintahan dan juga dilaksanakan dengan sistem yang modern. Jadi nggak heran lah ya kalau ada banyak banget istana yang bisa kita temukan. Talking about istana, pasti kita langsung terbayang istana itu adalah tempat yang sangat megah, besar, kayak yang ada di film-film atau di dongeng-dongeng. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang 10 istana termewah atau termegah yang bisa kalian temukan di dunia. Penasaran apa aja 10 istananya? Then make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang pertama, Pena National Palace, Portugal. Tuh, bagus banget ya teman-teman. Istana ini dibangun oleh Raja Ferdinand II pada tahun 1842 di atas reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa besar Lisbon pada tahun 1755 silam. Diberi nama Pena National Palace. Kediaman baru Raja Portugal ini bergaya Roman dengan ciri kubah dan menara. Selain itu, dindingnya berwarna merah dan kuning menyatu dengan hijaunya tumbuhan sesuai dengan warna bendera Portugal. Yang kedua, Mysore Palace, India. Dikenal juga sebagai Amba Vilas Palace, istana ini menjadi kediaman keluarga bangsawan India, Wadiyar, bangsa Hindu India yang memerintah kerajaan Mysore dari tahun 1399 hingga 1947. Mysore Palace sempat mengalami kebakaran lalu dikonstruksi ulang pada tahun 1912. Waktu terbaik untuk berkunjung ke istana ini adalah saat Festival Dasara, yaitu pada bulan September hingga Oktober. Yang ketiga, Schönbrunn Palace, Austria. Aduh, kalau ngelihat tempat-tempat yang luar biasa ini bikin kita jadi menghayal gitu ya teman-teman. Kapan ya bisa ya semalam lah gitu nginep di situ gitu ya kan. Nah, kemegahan istana ini disandingkan dengan Versailles Palace di Prancis. Schönbrunn sendiri memang menjadi salah satu daya tarik utama di wisata kota Wina, Austria. Istana ini dibangun pada tahun 1696 sampai tahun 1712 atas perintah Raja Leopold ke-1 dengan 1441 kamar. Di sekitarnya terdapat halaman yang sangat luas, labirin atau maze, gloriette atau rumah marmer, dan juga kebun binatang tertua di dunia. Gimana teman-teman? Mungkin kalau misalnya nginep di situ auto tersesat kali ya, saking gedenya itu istananya. Aduh, luar biasa banget. 1000 lebih kamarnya, gila. Yang keempat, Summer Palace, China. Aku tuh adalah salah satu orang yang sangat mencintai seni arsitektur. Jadi aku suka banget ya dengan desain yang unik-unik. Nah, istana dari Cina ini adalah salah satu istana favorit aku. Dikenal sebagai salah satu bangunan wisata Cina paling indah, Summer Palace berada di Haidian, sekitar 15 km dari Beijing. Bangunan yang disebut juga dengan Yeyuan ini memiliki arti istana musim panas yang berarti menjadi kediaman kaisar dinasti Qing. Hingga kini, istana ini terus dilestarikan sebagai taman kekaisaran dan jadi salah satu wisata sejarah terbaik di dunia. Yang kelima, Palace of Versailles, Prancis. Dulu, istana megah ini hanya menjadi tempat beristirahat bagi Raja Louis ke-8 setelah pulang dari hobinya berburu. Saat Raja Louis ke-15 berkuasa, lokasi ini diperluas dengan pembangunan di sayap kiri dan kanan bagian utama hingga menjadi kediaman resmi sejak tahun 1682
sekaligus menjadi salah satu istana terbesar sebelum keluarga kerajaan pindah ke Paris pada tahun 1789. Nah, Palace of Versailles ini sebenarnya adalah salah satu tempat yang sangat ingin banget aku kunjungi. Jadi waktu aku ke Prancis pengen banget ke sana, tapi sayangnya belum berkesempatan. Mudah-mudahan aku bisa diberikan kesempatan untuk datang ke Prancis lagi, terus datang ke Istana Versailles. Tapi aku mau ini dong rekomendasiin satu series di Netflix, yaitu judulnya Versailles. Itu tentang kekuasaannya Raja Louis keberapa aku lupa. Pokoknya itu seriesnya bagus banget ya, tentang pemerintahan Prancis. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka dengan kerajaan Prancis atau suka dengan sejarah, nonton deh series itu, bagus banget. Yang aku suka dari film-film sejarah atau historical gitu adalah ngelihat itulah arsitekturnya, budayanya, tradisinya, kostumnya, istana-istananya, semua itu bagus-bagus banget. Oke, next, Château de Chambord, Prancis. Terletak di Loire-et-Cher, Prancis, istana ini menjadi salah satu tempat di Prancis yang banyak dikunjungi setelah Versailles. Château de Chambord dibangun pada zaman pertengahan pada tahun 1915 dengan nuansa arsitektur dipenuhi oleh semangat Renaissance pada masa itu. Istana dengan 440 kamar ini menjadi tempat bermalam Raja François I setelah berburu di hutan. Yang ketujuh, Buckingham Palace, London. Awalnya, lokasi ini merupakan kebun mulberry milik Raja James I, tempat ulat bulu memproduksi benang-benang sutra. Namun, karena gagal panen, lokasi ini dibeli oleh bangsawan bernama Buckingham pada tahun 1703 yang membangun rumah megah setelahnya. Setelah sang bangsawan meninggal, Raja George III membelinya lagi pada tahun 1761 sebagai hadiah untuk Ratu Charlotte. Nah, alhamdulillahnya aku sudah diberikan kesempatan untuk mengunjungi Istana Buckingham. Yang pun itu adalah pengalaman yang sungguh luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton vlog aku di Buckingham Palace, bisa klik aja link yang ada di description box, ini dia thumbnailnya. Yang kedelapan, Alhambra, Spanyol. Alhambra adalah sebuah istana indah yang terlihat jelas di kota Granada di selatan Spanyol, di mana sebagian tampak seperti benteng dan sebagian lagi berupa taman. Dibangun oleh Sultan Nasrid pada abad ke-14, istana ini membuktikan bahwa keterampilan para arsitek muslim dalam membangun istana megah setara dengan arsitek-arsitek kerajaan di Eropa pada masa itu. Selanjutnya, Potala Palace, Tibet. Berada di Bukit Marpori, Lembah Lhasa, Tibet, berdirilah Potala Palace ini dengan tinggi 170 meter. Istana Dalai Lama ini menjadi bangunan paling megah di dataran Tibet. Setelah konstruksi awal dimulai pada abad ke-7, bangunan utamanya yang disebut Potrangkarpo atau Istana Putih dibangun pada tahun 1645 hingga 1648. Lalu dilanjutkan dengan Potrangmarpo atau Istana Merah pada tahun 1690 hingga 1694. Nah, yang terakhir, Forbidden City, China. Disebut juga kota terlarang. Bangunan yang terletak di Beijing ini adalah Istana Kekaisaran dinasti China. Istana ini dibangun pada tahun 1406 hingga 1420 di masa dinasti Ming, dan juga menjadi bangunan kuno terbesar di dunia dengan luas lebih dari 7 juta kaki persegi dan berisi lebih dari 8.707 kamar. Bangunan ini pun sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Nah, gimana teman-teman, dari 10 istana yang udah aku sebutkan tadi, istana mana yang pengen banget kalian kunjungi? Coba komen di bawah. Kalau aku sendiri pengen banget ya ke Istana Versailles di Prancis dan juga Forbidden City di China. Pengen banget, mudah-mudahan aku bisa traveling lagi. Udah lama banget nggak traveling. Pasti kalian juga banyak kan yang kangen lihat traveling vlog aku. Kita doain ya teman-teman, semoga COVID cepat berlalu dan semuanya kembali normal lagi.
Oh ya, by the way, kalau misalnya aku ada salah dalam pronunciation-nya, koreksi aja ya di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Aduh, belibet banget. Maklum udah sore guys, menuju malam. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani ataupun menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Thank you so much for watching this video. I hope you guys have a great day, and I'll see you in my next video. Bye!